كيف لقلبي أن ينسى يا من أحن إلى رؤياك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Uliatun Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penulisan Mushaf Standar Indonesia. Sebelumnya, ada yang tahu anak-anak apa itu pengertian dari sistem penulisan Mushaf Standar Indonesia? Tidak, Ustazah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Mushaf Al-Quran Standar Indonesia itu apa. Pengertiannya ialah Mushaf Al-Quran yang dibakukan dengan cara penulisan lasem, harokat, tanda baca, dan tanda wakaf seperti itu. Yang mana hasil itu diambil dari musyawarah kerja para alim ulama dari ahli Al-Quran yang diselenggarakan rapatnya. Musyawarahnya itu yang berlangsung 9 kali dari 1974 sampai 1983 hingga akhirnya diterbitkan dan diresmikan oleh Indonesia dalam penulisan Mushaf Al-Quran seperti itu. Lanjut, bagian-bagian apa saja bagian dari Mushaf Al-Quran Standar Indonesia itu sendiri? Itu mencakup 3 hal. Yang pertama, Mushaf Al-Quran Utsmani. Yang kedua, Mushaf Al-Quran Bahriyah. Yang ketiga, Mushaf Al-Quran Braille. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu dari 3 mushaf itu sendiri. Mushaf Al-Quran Utsmani sendiri yakni adalah Mushaf Al-Quran yang mana di setiap sudut pojoknya itu tidak ditentukan dengan wakaf seperti itu. Jadi mudah diingat. Jadi di setiap sudut halaman tidak ada wakaf, tidak ditentukan dengan wakaf seperti itu. Dan sistem penulisannya itu mengikuti kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran karya As-Suyuti seperti itu. Kemudian apa yang menjadi perbedaan antara Quran Utsmani dengan Quran Madinah? Mungkin ada yang tahu anak-anak? Belum, Ustazah. Jadi perbedaannya salah satunya yakni ketika di Al-Quran Madinah itu penulisan lafdzul jalalah itu dengan harokat fathah biasa seperti itu. Tapi ketika Mushaf Al-Quran Utsmani di Indonesia itu harokat fathahnya ini dikasih harokat fathah berdiri seperti itu. Jadi seperti ini. Ini yang membedakan. Kalau Madinah itu fathah tidur, fathah biasa, sedangkan Utsmani di Indonesia fathah berdiri seperti itu. Lanjut di bagian yang kedua yakni Mushaf Al-Quran Bahriyah. Mushaf Al-Quran Bahriyah itu biasanya di sudut pojoknya itu dikenal dengan ditandai dengan wakaf seperti itu. Di sini di Indonesia biasa dikenal dengan Al-Quran pojok yang sering dipakai oleh para penghafal Al-Quran untuk murojaah, untuk menghafal seperti itu. Dan Al-Quran Bahriyah ini mulai terbit dan tambah banyak karena diterbitkan oleh Kiai Haji Muhammad Arwani Amin dari Kudus seperti itu. Jadi tambah melesat, tambah banyak yang dipakai oleh para penghafal Al-Quran seperti itu. Untuk sistem penulisannya ialah mengikuti kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran tapi dalam sistem imlainya kayak gitu. Lanjut ke Mushaf Al-Quran Braille yang ketiga. Mushaf Al-Quran Braille ini sistem penulisannya sama dengan Al-Quran Utsmani. Namun ketika sulit untuk diraba dengan tangan seperti kata dengan as-salah itu memerlukan metode sistem imlai penulisannya. Quran Braille ini sendiri adalah Quran untuk tunanetra, orang-orang yang memiliki permasalahan dalam penglihatan seperti itu. Jadi Al-Qurannya itu bukan berupa tulisan tapi berupa tombol-tombol atau simbol-simbol seperti itu. Jadi bukan dibaca melainkan diraba dengan tangan seperti itu. Mungkin seperti itu anak-anak sistem penulisan Mushaf Al-Quran Indonesia yang bisa saya jelaskan mengenai materi hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.